episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil melewati ujian alkemis dan segera membantu Yuru yang ayahnya sekarat. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh pria berbaju hitam yang ternyata pembunuh keluarga King Yuan dan anggota klan iblis. Setelah pertempuran sengit, Xiaoyan mengalahkannya dengan serangan pamungkas. Namun, pria itu memanggil bayangan iblis raksasa dari roh-roh yang diperbudak. Dengan bantuan Raja Naga Emas, Xiaoyan mencari titik lemah makhluk itu untuk menghancurkannya dan melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Pertarungan belum berakhir, tapi harapan mulai terlihat. Pada saat ini Yuyu, kepala keluarga Yu yang terkenal kuat, kini terbaring lemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak terkikis oleh racun lama. Di sisinya, Yuru menatap khawatir. Sementara Xiaoyan berdiri dengan tenang bersama makhluk mungil berwujud api, roh api, Little Yi. Ketika Yuyu melihat Little Yi, dia terkejut. Makhluk ini, roh api? Xiaoyan mengangguk. Benar, tapi mohon jaga kerahasiaannya. Setelah mendengar kisah Yuyu tentang racun yang menjalar ke jantungnya akibat pertempuran di masa lalu, Xiaoyan pun bersedia membantu. Yuru, yang selama ini hanya bisa menyaksikan ayahnya melemah, tampak penuh harap. Tenangkan tubuhmu senior, aku akan memulai proses pengusiran racunnya, ucap Xiaoyan. Begitu api mantra diaktifkan, api murni dari Little Yi meledak perlahan dan menyelimuti tubuh Yuyu. Racun yang tersembunyi puluhan tahun mulai menggeliat, menolak dibakar, dan Yuyu pun berteriak kesakitan. Namun dia bertahan. Jika ingin sembuh, akar racun harus dihancurkan, seru Xiaoyan. Mengendalikan api dengan kekuatan jiwa untuk menyusuri nadi dan merusak racun hingga ke akar. Suasana menegang, tubuh Yuyu bergetar hebat. Darah hitam menyembur dari mulutnya dan syarat racun akhirnya terlepas. Begitu darah itu jatuh ke tanah, kabut hitam memekat, tapi langsung dihancurkan Little Yi. Perlahan, darah yang keluar mulai berubah menjadi merah segar. Tanda racun telah bersih. Ruangan terasa lega. Beban yang lama menggantung di udara seolah tersapu. Racun ini akhirnya keluar. Seru Yuyu, tertawa lega meski tubuhnya masih lemah. Matanya menatap Xiaoyan dengan rasa syukur mendalam. Yuru pun menangis bahagia, memeluk ayahnya erat-erat. Setelah sekian lama, harapan kembali bersinar berkat bantuan seorang pemuda dan roh apinya. Setelah penyakit dalam yang lama diderita oleh kepala keluarga Yuyu akhirnya disembuhkan oleh Xiaoyan. Suasana hati Yuyu sangat gembira. Dia memeluk putrinya Yuru yang menangis haru karena beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Yuru sendiri selama ini terus mencarikan pengobatan demi sang ayah. Setelah menenangkan putrinya, Yuyu mengingatkan Yuru bahwa Xiaoyan yang menyembuhkannya juga telah menguras tenaga dan kekuatan jiwa. Dia menyuruh Yuru mengantar Xiaoyan untuk beristirahat. Tersadar bahwa tangisannya tadi terlihat oleh Xiaoyan, Yuru menjadi malu luar biasa. Wajahnya merah padam, namun dia tetap menuruti perintah ayahnya dan membawa Xiaoyan ke kamar istirahat. Yuru sendiri kini sudah cukup umur untuk menikah. Selama ini dia sibuk merawat ayahnya sehingga tak sempat memikirkan urusan lain. Kini, melihat Xiaoyan, seorang pemuda yang bukan hanya menyembuhkan ayahnya, tapi juga seorang alkemis kelas 1 dan bertaraf Dodi bintang 3. Hatinya mulai berdebar. Dia belum pernah bertemu dengan pria seusianya yang membuat hatinya semerasa itu. Setelah mengantar Xiaoyan ke kamar, Yuru mengatakan bahwa ia akan memanggilnya saat waktu makan tiba. Xiaoyan pun segera beristirahat karena tubuh dan jiwanya kelelahan. Keesokan paginya, ketika Xiaoyan bangun dan berjalan ke aula utama, dia melihat Yuyu sedang mengadili seorang pria yang memohon ampun. Pria itu adalah bawahannya sendiri yang bekerja sama dengan tetua ketiga untuk melakukan perbuatan licik saat Yuyu sedang sakit. Yuyu yang kini sembuh sepenuhnya menunjukkan kekuatan puncak Dodi bintang 5 dan langsung memerintahkan mereka dihukum sesuai aturan keluarga. Para tetua lain mendukung keputusan itu, menyatakan bahwa parasit seperti itu hanya akan merusak keluarga jika terus dibiarkan. Melihat Xiaoyan, wajah Yuyu langsung melunak dan ramah. Dia menyambutnya hangat, terutama karena tahu putrinya mulai tertarik pada pemuda ini. Xiaoyan pun menyampaikan bahwa ia ingin meminjam ruang kultivasi keluarga Yu untuk melakukan retreat karena merasa akan segera menembus batas baru. Yuyu sangat senang dan langsung menyetujuinya. Ia menyuruh Yuru untuk mengantar Xiaoyan ke ruang kultivasi. Namun Yuyu juga sadar bahwa putrinya sudah sangat terpikat. Dalam hati, dia hanya bisa menghela nafas. Anak perempuan memang tidak bisa ditahan selamanya.
Dalam perjalanan ke ruang kultivasi, Yuru tampak gugup dan jelas telah berdandan rapi. Xiaoyan menyadari itu dan bertanya apakah Yuru sedang memikirkan sesuatu. Yuru berusaha mengalihkan pembicaraan, lalu mengungkapkan bahwa gadis yang bersama Xiaoyan yang masih belum sadar karena kekuatan jiwanya habis dan ia akan membantu merawatnya selama Xiaoyan sedang berlatih. Sesampainya di ruang kultivasi, Yuru pun pamit. Tapi sebelum Xiaoyan masuk ke dalam, Yuru tiba-tiba bertanya, "Gadis itu, dia siapa bagimu?" Xiaoyan menjawab santai dari balik pintu batu, "Dia bisa dibilang seperti adik perempuanku." Jawaban itu membuat Yuru yang tadinya berniat menyerah karena mengira gadis itu adalah kekasih Xiaoyan jadi kembali bersemangat. Dalam hati, dia bergumam penuh tekad, "Aku sudah memutuskan, siapapun kamu dan bagaimanapun nantinya, aku akan bersamamu. Bahkan kalau hanya jadi istri kedua pun aku rela. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Xiaoyan." Setelah itu, Yuru pun meninggalkan tempat itu dengan senyuman tipis. Yuyu juga memerintahkan agar tidak ada satupun yang mengganggu Xiaoyan selama masa retreatnya dan memastikan perawatan terbaik untuk gadis yang bersamanya. Xiaoyan tak tahu apa yang sedang dipikirkan wanita di balik pintu batu itu. Baginya, yang paling penting sekarang adalah menyerap inti jiwa yang tersimpan dalam lautan jiwanya. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam lorong di balik gerbang batu tersebut. Yang menyambutnya adalah sebuah ruang pelatihan luas. Dengan beberapa anak tangga batu dan sebuah altar latihan di tengah, jelas ruangan ini dirawat secara berkala oleh para pelayan. Suasananya bersih dan rapi. Setelah memeriksa seluruh ruangan dengan cermat, Xiaoyan menempatkan segel doki di pintu batu sebagai tindakan pengaman, lalu duduk bersila di atas altar pelatihan. Ia tak bisa disalahkan karena terlalu hati-hati. Meski sudah menyelamatkan kepala klan keluarga Yu, ruangan ini tetap harus dipastikan keamanannya. Kalau terjadi sesuatu saat pengasingan diri, akibatnya bisa fatal. Ini adalah kebiasaan yang sudah terbentuk dari pengalamannya bertahun-tahun merantau di benua Doki. "Paman Guru, semua sudah siap," ucap Xiaoyan sembari menyentuh cincin di jarinya. "Bagus, tidak ada salahnya berjaga-jaga terhadap orang lain," jawab Raja Naga Emas yang muncul dari dalam cincin dan berdiri di hadapannya. "Kalau begitu, mari kita mulai. Lepaskan dulu inti jiwa yang kau simpan dalam lautan jiwa. Setelah diserap dan dimurnikan, mempelajari doji akan menjadi jauh lebih mudah." Sambil berkata begitu, Raja Naga Emas mengeluarkan 2 gulungan dari tangannya. Xiaoyan mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai memusatkan kekuatan jiwa dari seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian bola cahaya putih perlahan muncul dari dahinya, berkumpul di depan tubuhnya. Meski inti jiwa ini tersimpan dalam lautan jiwa, melepaskannya tetap membutuhkan usaha besar. Segala benda spiritual di dunia hanya dimiliki oleh mereka yang berjodoh. "Sepertinya kau memang selaras dengan inti jiwa ini," kata Raja Naga Emas dengan puas. Sambil melihat bola cahaya jiwa itu makin membesar. Setelah inti jiwa sepenuhnya terbentuk, Xiaoyan menatap bola cahaya itu dengan serius. Dia menghembuskan nafas, lalu menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan bola. Saat bersentuhan, dia bisa merasakan energi murni dari inti jiwa yang menyebar hangat ke pusat dahinya, memberikan ketenangan yang luar biasa. "Gunakan api surgawi untuk memurnikannya," seru Raja Naga Emas dari dalam ruangan. Meski inti jiwa ini sangat murni, tetap ada kemungkinan terdapat sisa jiwa dengan emosi negatif. Karena itu, pemurnian dengan api teratai pemurni sangat penting. Xiaoyan segera memanggil Little Yi, api putih susu dengan suhu yang mengerikan menyelimuti bola cahaya jiwa itu. Api ini, yang dikenal memiliki kemampuan menyucikan segala kotoran dunia, mulai melahap kekotoran dari dalam. Pemurnian berlangsung selama berjam-jam, menunjukkan betapa dahsyat kekuatan jiwa itu. Setelah selesai, Xiaoyan memadamkan api, dan Little Yi yang kelelahan duduk beristirahat di sisi altar. Kini, bola cahaya jiwa yang mengambang di depannya tampak seperti kristal bening. Meski volumenya menyusut drastis, kekuatan murni di dalamnya bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Xiaoyan akhirnya menarik nafas lega. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan jiwanya melesat keluar dari titik di antara alisnya, membentuk sosok yang persis menyerupainya dalam bentuk jiwa. Sosok itu duduk bersila di depan bola cahaya, mulutnya terbuka, dan bersama dengan tubuh utama Xiaoyan menyedot energi jiwa dari bola kristal. Ketika daya hisap itu bekerja, bola cahaya sedikit bergetar. Lalu, energi inti jiwa yang jauh lebih murni mulai merembes keluar, mengelilingi sosok jiwa Xiaoyan dan menyerap masuk melalui mulut, hidung, dan bahkan pori-porinya. Seiring dengan semakin banyaknya energi jiwa yang diserap,
Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan kristal aneh yang makin tebal dan kokoh. Waktu pun berlalu cepat. 20 hari telah lewat. Bum bum bum. Jilatan terakhir dari bola cahaya di udara akhirnya terserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Di dalam ruangan yang hening, tampak ada dua Xiaoyan berdiri di sana. Keduanya memancarkan aura dan penampilan yang identik. Tak bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Yang mengejutkan, keduanya memancarkan kekuatan Dodi bintang 3. Berhasil, seru Xiaoyan gembira, membuka matanya dan melihat dirinya yang lain di depannya. Jiwa di ranah kaisar dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama tahap dasar atau Fan, yang kedua tingkat immortal atau Xian, yang ketiga tingkat transcendental atau Sheng, dan yang keempat tingkat sempurna atau Yuanman. Jelas Raja Naga Emas dengan nada puas. Sebelumnya kekuatan jiwamu baru sebatas masuk ke ranah kaisar, tapi setelah menyerap inti jiwa ini, kau telah menapak ke tahap dasar. Jangan meremehkan kekuatan jiwa tahap dasar ini. Dalam hal kekuatan jiwa, bahkan seorang Dodi bintang 5 pun belum tentu melebihi dirimu sekarang. Dan aku yakin kau juga sudah merasakan. Dengan kekuatan jiwa ini, kemampuanmu kini meningkat drastis. Seperti yang kau tahu, memasuki ranah kaisar memungkinkanmu membentuk avatar jiwa untuk bertarung bersamamu. Dahulu, kekuatanmu belum stabil, jadi belum bisa digunakan penuh. Tetapi sekarang, dengan mencapai tahap dasar, avatarmu memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslimu. Namun ingat, karena avatar ini berasal dari kekuatan jiwamu, segala luka berat atau kerusakan fatal yang dialami avatar akan berbalik ke tubuh aslimu, bahkan dengan efek yang berlipat. Xiaoyan mengangguk serius. Meski belum dijelaskan, dia sudah menebak sebagian besar fungsi avatar jiwa ini. Sekarang dia tahu pasti, kekuatan jiwa dan avatar ini akan menjadi kartu truf miliknya. Lihat baik-baik kekuatanmu sendiri, ujar Raja Naga Emas dengan sedikit keheranan. Hah? Xiaoyan kebingungan. Awalnya, dia baru berada di awal level Dodi bintang 3, tapi setelah menyerap inti jiwa ini, kekuatannya diam-diam melonjak. Kini berada di puncak level bintang 3. Hanya selangkah lagi menuju tahap pertengahan Dodi bintang 3. Itu bukan hal sepele. Kenaikan kekuatan Dodi butuh energi luar biasa besar. Bisa melesat sejauh ini saja hanya dengan energi jiwa, itu pencapaian luar biasa. Ini bukan hal buruk. Beberapa waktu ini kau terus bertarung melampaui batas. Meski membebani tubuhmu, efeknya juga memberimu keuntungan besar. Peningkatan kekuatan sekarang adalah hasil yang wajar, ujar Raja Naga Emas. Sudah mendekati pertengahan Dodi bintang 3 ya? Xiaoyan mengevaluasi Doki dalam tubuhnya. Memang benar, perjalanan harus ditempuh satu langkah demi satu. Hehehe, Paman Guru, sekarang setelah aku berhasil menyerap energi jiwa, bukankah waktunya kau mengajarkanku doji yang kau janjikan? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum licik, menatap gulungan di tangan Raja Naga Emas. Dia tahu betul, di benua Dodi yang penuh dengan para ahli, doji tingkat langit saja sudah tak cukup. Dia perlu kemampuan bertahan hidup yang sesungguhnya. Fenjumu memang sudah tingkat tinggi kelas langit. Kemampuannya dalam menyerap dan menyediakan doki sudah cukup baik. Tapi evolusinya ke tingkat berikutnya tetap bergantung pada penyerapan api suci. Yang kau butuhkan sekarang adalah teknik bertarung. Jawab Raja Naga Emas, mengerti apa yang ada dalam pikiran Xiaoyan. Dengan gerakan tangan, dia melemparkan satu gulungan ke Xiaoyan. Anak muda itu dengan cepat menangkapnya. Doji tingkat dasar kelas dewa. Gumam Xiaoyan penuh semangat. Setelah berhasil memperoleh teknik misterius dari pusaka api purba, Xiaoyan terkejut saat mendapati bahwa teknik tersebut termasuk dalam kategori kelas abadi rendah, sebuah tingkatan langka yang bahkan berada di atas teknik kelas surga. Raja Naga Emas yang menemaninya segera menegaskan betapa luar biasanya teknik ini. Dia menjelaskan bahwa teknik bertarung ini memiliki sifat unik. Dia mengacaukan kekuatan langit dan bumi saat digunakan, menjadikannya kekuatan destruktif yang sangat sulit diantisipasi. Namun, kekuatan besar datang dengan syarat besar. Teknik ini hanya bisa diaktifkan dengan sempurna jika senjata pusaka yang digunakan, yaitu penguasa api purba, sudah dimurnikan oleh api roh. Tanpa itu, teknik ini tidak hanya sulit dikuasai, tapi juga berbahaya bagi penggunanya sendiri. Dengan rasa penasaran yang besar, Xiaoyan membuka gulungan teknik itu dan seketika terseret masuk ke dalam ruang spiritual. Di tempat itu, dia melihat sosok ilusi seorang pria tua berjubah kelabu yang memperkenalkan diri sebagai penguasa kelana abadi ke-7, pencipta teknik tersebut. Dia menjelaskan bahwa teknik ini dinamakan 7 lapisan penghancur langit, sebuah teknik bertarung yang terdiri dari 7 tingkat kekuatan berlapis.
Setiap lapisan membentuk serangan baru yang lebih kuat dan lebih menghancurkan dari lapisan sebelumnya. Si pencipta kemudian memperagakan teknik tersebut secara langsung. Dengan hanya satu ayunan penguasa, dia menghantam langit dan sebuah air terjun raksasa terhenti mengalir. Awan bergulung mundur, bumi bergetar, dan langit seolah terbelah. Efek dari teknik itu benar-benar mengguncang dunia, menunjukkan potensi destruktif yang tak bisa dibayangkan oleh praktisi biasa. Setiap lapisan teknik membawa perubahan drastis terhadap kekuatan serangan. Dan bila semua 7 lapisan dikuasai sempurna, kekuatannya bahkan dikatakan menandingi teknik tingkat Saint. Namun, peringatan keras juga disampaikan. Tanpa pemurnian dari api roh, teknik ini bisa menghancurkan tubuh dan jiwa penggunanya karena energi langit yang ditariknya sangat luas dan tidak terkendali. Setelah pesan dan demonstrasi itu selesai, bayangan jiwa sang pencipta perlahan memudar. Xiaoyan kembali ke dunia nyata. Nafasnya berat, pikirannya masih bergemuruh oleh apa yang baru saja dia saksikan. Di tangannya tergenggam gulungan teknik yang sangat berharga, tapi juga sangat berbahaya jika digunakan tanpa persiapan matang. Dia tahu satu hal pasti, untuk menguasai teknik ini, dia harus memurnikan penguasa api purba dengan api roh secepat mungkin. Perjalanan dan pertarungannya belum selesai. Justru ini adalah awal dari langkah menuju kekuatan sejati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.